Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air, pada 18 Maret 2016, Jokowi bilang merasa sedih ketika melakukan sidak atau inspeksi mendadak karena melihat proyek Hambalang mangkrak. Proyek Hambalang itu dibangun di masa Pak SBY jadi presiden, dimaksudkan sebagai pusat pelatihan, pendidikan, dan sekolah olahraga nasional. Nah, waktu itu Jokowi bicara harus diselamatkan, tulis Jokowi dalam Twitter pribadinya. Waktu itu Jokowi ditemani Menteri PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sama-sama lulusan UGM, bernama Pak Bas atau Basuki Hadi Mulyono. Cuma bedanya kalau Pak Bas ijazah insinyurnya itu asli, tapi kalau ijazah Jokowi itu palsu. Tetapi dua tokoh ini memang bersahabat dan tampak akrab seperti terlihat dalam berbagai pertemuan atau upacara kenegaraan. Nah, pembangunan IKN secara resmi dimulai 29 Agustus tahun 2022. Dan kata Pak Bas, dia langsung panen kontrak. Tokoh kita yang satu ini begitu optimis, mungkin tidak pernah menyangka bahwa membangun sebuah ibu kota di kawasan hutan dan perbukitan jauh lebih sulit dibandingkan membangun perumahan rakyat yang dia kerjakan selama ini. Nah, kita tidak pernah tahu yang dipanen IKN itu kontrak sungguhan atau kontrak-kontrakan. Jangan-jangan Pak Bas dan Pak Kowi ada kemiripan. Jokowi pernah over optimistik ketika mengatakan IKN sampai kewalahan karena sudah ada ratusan investor asing ngantri dari Singapura, Malaysia, Jepang, Qatar, dan lain-lain. Ternyata orang Solo bilang, mak pelekenti, tidak satu pun yang masuk. Mereka bukan ngantri, tetapi hanya ngiteri, hanya muter-muter. Dalam bahasa Jawa, ngiter itu cuma muter-muter, nggak pernah masuk. Nah, Pak Jokowi lantas malu dan minta maaf pada bahasa Indonesia. Jokowi bukan Mulyono atau Mukidi kalau kemudian minta maaf. Nah, ternyata uang negara yang dikuras oleh Jokowi untuk membiayai IKN Nusantara diperkirakan oleh ICW, Indonesian Corruption Watch, sekitar 466 triliun. Menurut Antoni Budiawan, ekonom kita yang selalu jernih dan jelas setiap kali membahas isu-isu perekonomian nasional, kegagalan IKN adalah tanggung jawab Jokowi. Saya sepenuhnya setuju ketika Mas Antoni mengatakan banyak sekali kebijakan yang membuat ekonomi kita buruk, melemah. Misalnya kita lihat pemindahan ibu kota IKN sudah jelas bahwa itu impossible, mustahil. Undang-undangnya pun melanggar konstitusi, itu tetap saja dilaksanakan. Nah, pada 4 Agustus 2025 ada pendapat Roy Suryo, pakar telematika Indonesia tentang IKN yang sangat penting. Pendapatnya sayang sekali kurang diliput oleh medsos karena Roy dan Rismond sibuk membongkar ijazah palsu Jokowi yang 99% memang pasti palsu. Di situ Roy Suryo mengatakan bahwa pembangunan IKN justru akan meruntuhkan negara kita. Ini saya quote, ucap Roy, yang bisa meruntuhkan negara kita, membuat bangkrut negara kita adalah IKN. Ini dikutip di Refli Harun, Minggu 3 Agustus 2025. Mas Roy menambahkan pembangunan IKN secara hukum tidak sah. Pasalnya saat pengesahan dan ketok palu hanya dihadiri 13% anggota DPR. Nah, sementara itu di tengah IKN yang mangkrak ada kejutan bahwa memang IKN dan wilayah seputarnya sudah jadi wilayah lawless, tidak ada hukum, di mana hukum sudah tidak bisa ditegakkan sepenuhnya. Ternyata ada kegiatan pertambangan batu bara ilegal di dalam pinggiran wilayah IKN yang merugikan negara sebesar 5,7 triliun. Kasus ini sedang diurus oleh Bareskrim Polri. Yang tidak kalah mengerikan adalah kegiatan prostitusi yang menjamur di IKN. Pak Bas secara tangkas membantah ada kegiatan prostitusi di IKN. Dia katakan aktivitas mesum itu ada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, jaraknya 3 km dari IKN. Tetapi pernyataan Pak Bas dibantah sendiri ketika mengatakan, kami sudah menutup 8 warung untuk transaksi mesum itu di IKN. Yang mudah-mudahan 8 warung itu bukan fenomena gunung es. Saya berpendapat IKN itu
sebaiknya memang dibekukan saja, titik. Kalau ibu kota Jakarta tetap akan pindah ke Kaltim, ide gila ini bisa membuat bangkrut negara kita. Dan ini pernah saya katakan, di mana akan dibangun gedung DPR, DPD, MPR, dan gedung lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, termasuk markas besar TNI, markas besar kepolisian, dan lain-lain. Di atas tanah yang gembur, airnya payah, topografi tanahnya tidak rata, naik turun, dan minus air bersih dan lain-lain, saya kira itu menggantang asap. Tidak bakal jadi kenyataan. Jadi pendapat saya, total lupakan untuk menyedot uang APBN untuk meneruskan pembangunan IKN yang sudah ditumbuhi rumput liar, ilalang, dan tumbuh-tumbuhan liar lainnya. Dijadikan ibu kota Kaltim pun biaya perawatan tidak mungkin dibebankan pada APBD Kalimantan Timur. Jadi saya tetap berpendirian bahwa memang itu lupakan saja IKN, ya, hanya mengurusan uang, ya. Apalagi masih ada kezaliman di IKN itu, ya. Jadi Mas AHY, Mas Agus Harimurti Yudhoyono ketika menjadi Kepala Badan Pertanahan Negara dan Menteri Agraria Tata Ruang waktu itu 15 Oktober 2024 itu masih mengingatkan 2086 hektar lahan milik warga di IKN belum dibebaskan. Penilaian kembali ganti rugi lahan masih berproses. Nah, jadi ini adalah kezaliman yang dilakukan oleh pembangunan IKN itu. Padahal kita tahu setiap kezaliman itu mesti akan berdampak negatif, destruktif gitu. Jadi saya tetap berpendirian, lupakan ya Mas Prabowo, ada yang lebih penting lagi, biarkanlah IKN berproses secara natural saja, berikan nanti entah Presiden 20 tahun akan datang dan seterusnya, tetapi yang penting sekarang ini yang perlu dipecahkan Presiden Prabowo, yang jelas ada di depan mata, konkret bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ini dapat mewujudkan keadilan sosial, keadilan ekonomi, saya ulangi lagi, bagi bangsa besar Indonesia. Banyak sekali aksiden poverty, kemiskinan, ya, yang melanda rakyat kita, yang jumlahnya saya kira memang sudah berpuluh-puluh juta. Gitu. Jadi itu lebih penting, Mas Prabowo, untuk ditangani ya, daripada hanya simbolik memindah beberapa ratus ASN, ya, kemudian dikatakan mereka sudah produktif, itu mbel gedes. Saya kira itu dulu, ya, maaf kata-kata terakhir tadi agak kasar, tapi itu perlu saya katakan apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.